perkenalkan, saya Elizabeth Glory dan saya akan menjadi Master of Ceremony untuk acara Gold Investment hari ini. Dan teman-teman, kalau misalnya kita hari ini ngomongin tentang emas ya, mungkin izinkan saya untuk sedikit mengenalkan untuk hashtag campaign kita, yaitu beli emas bebas cemas biar cepat kaya. Jadi ada dua nih hashtagnya. Yang pertama, beli emas bebas cemas, dan yang kedua, biar cepat kaya. Karena meskipun udah lama banget nih ya, orang tua kita pasti ada yang punya emas juga. Dan meskipun kita sekarang udah milenial dan Gen Z nih ya, terbukti emas itu tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat menguntungkan. Dan teman-teman, saya juga mau kenalin nih, karena kan kita kalau ngomongin LM itu banyak ya macamnya ya. Tapi hari ini kita mau spesifik ngomongin kenapa, terutama hari ini semuanya harus langsung belanja untuk tanam emas. Karena selain tadi teman-teman semuanya udah dapat ya voucher untuk diskon 50.000-nya. Mungkin bisa dicek nih di tasnya sekali lagi. Dan saya mau ngomong kalau misalnya di tanah emas nih, di sini udah ada poin-poinnya. Kita belanjanya itu bisa dengan mudah, aman dan cepat, transparan tanpa hidden cost. Jadi untuk semua biayanya itu real time nih. Di sini kalau misalnya kita belanja emas itu kan ada ya harga harian, tapi kita sesuai dengan standar dunia di mana dia itu harganya selalu ganti terus. Dan juga sertifikat SNI pastinya, dan kita buyback guarantee semua merek. Yang pasti kalau misalnya kadarnya 99,9%. Seperti itu nih teman-teman. Mungkin biar, karena kan tak kenal maka tak sayang ya, saya izin keliling dulu nih. Saya mau ngobrol dengan beberapa teman-teman. Saya mau tanya, apakah sudah investasi emas? Salam kenal. Langsung mengalihkan pandangan. Salam kenal kakak. Ya, salam kenal. Halo. Namanya siapa kak? Pamela. Kak Pamela udah investasi emas belum? Belum sih, makanya mau datang kan biar cari tahu insight-nya apa. Kalau selama ini investasinya produk apa nih kak? Saham, ori, kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti hari ini masih preliminary ya untuk emas ya. Siap. Kita tunggu Kak Pamela. Nanti siapa tahu langsung belanja karena dapat diskon 50.000. Kalau cuma satu nggak afdol ya. Satu lagi nih mungkin yang ganteng. Bapak Rio. Kebetulan kenal. Halo Bapak, selamat siang. Halo Bu Ori. Selamat siang. Pak Rio udah belanja emas belum? Investasi emas nggak? Yang investasi sebelah saya, istri. Oh oke. Atau mungkin pindah deh. Langsung, ini Ibu Negara, Menteri Keuangan. Siap, oke. Ibu Negara, investasi emas nggak? Sudah mulai. Kalau misalnya boleh cerita ini, udah berapa lama mulai nabung emas menjadi teman cuan? Udah sejak nikah ya. Sebenarnya sebelum nikah udah pribadi. Terus setelah nikah sudah menerapkan nabung emas. Kalau boleh tahu pertimbangan, karena kan investasi banyak ya instrumennya ya teman cuan. Kenapa kok akhirnya ada instrumen yang dipilih itu emas nih? Nggak pusing. Jadi nggak pusing ya, karena kan kalau misalnya kita investasi beberapa instrumen tuh ada yang high risk, ada yang kalau lihat merah-merah tuh kayak aduh jantung tuh deg-degan ya kan, karena ini merahnya membawa yang kurang baik gitu untuk kesehatan jiwa dan raga. Oleh karena itu hari ini kita pas banget karena kita akan ngomongin tentang mengapa itu mudah, aman dan cepat kita investasi emas tuh bebas cemas seperti itu. Dan saya juga mau menyambut untuk teman-teman yang saya hormati, rekan-rekan dari JCI East Java, dan juga untuk Kak Dimas Rizky, Kak Kenasti Putri, dan juga Kak Fen. Halo, selamat datang. Glad to have you here. Dan saya juga mau remind sekali lagi untuk foto booth challenge ada di sebelah belakang sana. Jadi teman-teman nanti bisa langsung foto dan jangan lupa untuk tag di @tanamas.id, More Life Official, dan juga akan dipilih 3 pemenangnya. Oke. Dan saya juga mau informasikan untuk semua hadirin yang ada, jangan sampai kehilangan. Untuk voucher door prize-nya masih ada voucher door prize-nya semuanya? Ada, aman. Di situ akan ada voucher tanam emas nilai 150.000 untuk 2 orang pemenang dan juga hadiah utama. Yang pastinya kita kan di sini acara emas ya. Nanti ada juga yang mendapatkan emas senilai 1 gram. Jadi jangan pulang dulu. Boleh dong tepuk tangannya. Terima kasih tuh kakaknya. Dari tanah emas ya, emasnya 1 gram, lumayan. Dan juga kita ada edisi Imlek, buat yang sudah mulai mau nabung untuk acara Imlek bisa banget. Dan sebelum itu langsung aja kami undang kepada yang terhormat Ibu Winnie Lestari untuk menyampaikan opening speech untuk membuka acara hari ini, biar makin afdol. Teman-teman tepuk tangan dulu dong untuk Bu Winnie, our CEO.
Halo semua, selamat siang. Perkenalkan ya, nama saya Winnie Lestari, CEO dari Tanam Emas. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada para teman-teman cuan yang sudah datang ke sini saat sibuk-sibuknya gitu. Saya sangat berterima kasih khususnya kepada pihak JCI East Java yang sudah berkenan hadir. Lalu juga nanti ada guest speaker kita yang super wow, Mr. Felixandro Ruby dari Jakarta yang jauh-jauh datang, dan semua sponsor yang ada yang sudah mensupport Tanam Emas di event Gold Investment kali ini. Ini untuk event kali ini bertemakan Gold Investment. Kenapa namanya Gold Investment? Itu karena gold itu ada kata go ya. Kalau ada kata go itu berarti artinya maju. Jadi kalau misalnya nih kita lihat nih emas itu sebuah komoditas yang harganya itu akan relatif naik. Jadi itu go up. Jadi bisa dibilang gold itu go up gitu. Lalu untuk investmentnya sendiri kita ambil dari kata investment. Investment adalah sebuah, ya seperti yang kita ketahui, adalah sebuah proses di mana kita menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat gitu ya. Jadi investment sebenarnya ini juga sudah dilakukan sejak zaman dulu ya. Dari sejak zaman nenek moyang kita, mereka sudah berinvestasi khususnya di emas. Karena mereka menganggap itu sebuah pelindung aset. Jadi misalnya nanti terjadi resesi atau terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, itu emas sangat mudah dicairkan dan mudah dijual gitu ya. Lalu di generasi modern ini sebenarnya saya rasa ada 3 hal sih yang dicari oleh generasi muda sekarang, yaitu yang pertama kemudahan. Yang kedua adalah mereka tidak mau banyak pusing, nggak mau no worries gitu kan. Lalu yang ketiga yang pasti happiness. Yang bisa kita Tanam Emas berikan, itu 3 poin tersebut kita bisa berikan. Yang pertama adalah kemudahan, yaitu dalam membeli dan menjual emas batangan. Jadi membeli emas batangan itu kita bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa lewat telepon. Lalu di sebelah kiri saya ini ada kios pembelian untuk emas batangan kita, jadi bisa langsung nanti dicoba-coba aja gitu. Lalu kita juga ada aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store, namanya TE Mobile. Jadi di sana bisa memantau harga emas yang fluktuatif ya, karena tiap detik kan harganya kan naik turun gitu. Jadi bisa dilihat di aplikasi tersebut. Lalu yang poin kedua adalah kita memberikan kemudahan untuk harga ya. Harganya kita bisa transparan, jadi no worries. Kita ini transparan, harganya transparan, bisa dilihat di TV display di depan. Kalau tadi saat masuk itu ada kelihatan harganya itu bergerak gitu. Jadi kita sangat-sangat transparan dalam segi harga. Yang ketiga yang pasti, kalau kita beli emas lalu dalam berapa tahun nanti harganya naik, kita bisa jual, itu kan kita cuan ya. Jadi pastinya kita bisa mendapatkan happiness dari situ. Jadi karena itu Tanam Emas menyelenggarakan acara ini karena kita ingin menjadi partner cuannya teman-teman cuan sekalian. Jadi no worries, be happy, beli emas, bebas cemas bersama Tanam Emas. Terima kasih. Terima kasih Bu Winnie. Wow. Bebas cemas ya semuanya. Jadi semuanya di sini langsung pulang tanpa cemas karena kita belanja emas. Saya undang Bu Winnie, kita nanti langsung mulai duduk aja nih. Pilih yang mana yang paling nyaman, sini boleh. Cakep. Dan sebelumnya tentu saya juga mau berterima kasih terhadap semua sponsor yang telah mewujudkan acara hari ini. Yang pertama adalah More Life, produk premium plastik kitchenware merupakan 100% karya anak bangsa. Dijamin aman karena sudah BPA free dan memiliki garansi seumur hidup. Desain yang trendy, ergonomis, cocok untuk semua kalangan mulai ibu-ibu hingga anak-anak.
anak. Mulai punya banyak kategori, mulai dari serving collection, smart storage, kitchen queen, ready to go, dan drink with style. Dengan menggunakan More Life, kita juga turut mendukung gerakan ramah lingkungan untuk menggunakan plastik sekali pakai. Kami juga berterima kasih terhadap Eji, coffee shop kekinian yang nyaman mengusung konsep Japanese, telah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Eji kekini memiliki lebih dari 25 distrik. Buruan kunjungi distrik terdekat dan juga cek Instagram @eji.id untuk informasi lebih lengkap. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu, figurnya udah mulai kelihatan nih di belakang pakai baju hijau. Seorang content creator, storyteller, dan juga pastinya seorang entrepreneur yang akan berbagi tentang kisahnya mengenai investment hari ini, spesifiknya tentang emas. Mari kita sambut Felix Rano Ruby. Special guest kita hari ini. Thank you. Oke, Kak Ruby, mungkin sebelumnya kita sapa dulu. Bu Winnie sehat, aman? Sehat, aman, Sehat, aman tanpa sekali. cemas ya? Tanpa cemas. Tanpa dong. cemas. Kak Ruby sehat? Sehat-sehat. Apa kabar Elizabeth? Baik. Ini kita pernah kebetulan- satu event ya waktu itu ya. Ini Iya, udah iya. 2 kali ketemu sama Kak Ruby dan ngomonginnya selalu about entrepreneurship, investment, and all things yang inspiring ya. Pastinya karena memang kalau misalnya teman-teman juga lihat buku best sellingnya Kak Ruby, You Do You, selain ngajarin tentang bagaimana kita menjadi diri sendiri, tapi juga menjadi orang yang independen, Iya, bahkan iya. secara finansial ya Kak ya. Iya, iya. Ini mungkin coba lagi, ini mic-nya mungkin agak kurang keras ya, bagian Kak Ruby ya. 1, 2. Apa saya perlu nyanyi mungkin? Alah, Oh. nggak pada nolak. bubar. Ini pada bubar. Nanti pada bubar. Oke, mungkin sebelumnya saya juga sempat dengar spill dikit kalau misalnya Kak Ruby itu waktu dengar tentang emas tuh langsung jadi user, bener ya? Oh iya. Iya, jadi ceritanya waktu itu kita menawarkan Ruby untuk produk kita, salah satu produk kita, yang mungkin saya bisa pinjem ya produknya untuk Kak Ruby. Oke, sambil produknya dipinjam mungkin saya mau tanya dulu nih ke Kak Ruby. Iya. Kok sampai langsung jadi user tuh gimana tuh Kak ceritanya? Karena sebenarnya saya juga lumayan koleksi emas Aha. juga. Kemudian kebetulan, nah ini hari ini lucu banget teman-teman. Aku tuh sama Elizabeth udah pernah ketemu sebelumnya di acara. Sama Winnie used to be my client. Waktu Winnie lagi ngeramein restonya di Jakarta waktu itu. Nah jadi buat aku yang pertama ketika membeli sesuatu atau bertransaksi adalah trust kan, Yes. kepercayaan. Nah karena udah kenal Winnie, udah lu bikin apa aku percaya deh. Thank you loh, thank you. Wow, nice. Jadi Kak Ruby aja percaya guys, jadi kalian semua Iya, iya. jangan ragu. Bebas cemas pastinya. Dan mungkin kalau misalnya tadi kan kita ngomongin personal ya tentang pengalaman Kak Ruby dan juga bagaimana beliau udah koleksi emas. Tapi sekarang kita agak mundur lagi nih, one step back. Karena kan seperti yang kita tahu ada banyak rumor ya. Dulu waktu tahun 2020, dulu padahal nggak jauh-jauh banget ya. 2 tahun lalu itu the issue was about COVID-19, ya Ya. kan? Dan kalau sekarang itu kita ngomonginnya tuh ada yang katanya lebih serem lagi, resesi 2023. Jadi kan kita pasti ada banyak banget strategi yang harus diambil, terutama bagaimana kita melindungi cuan kita semua. Iya. Mungkin Iya. ada nggak tanggapan dari Kak Ruby dan juga Kak Winnie? Mungkin Kak Ruby dulu nih. Saya mungkin simpel-simpel dulu aja ya. Kalau bicara resesi, kalau di dunia teman-teman investment atau dunia ekonomi tuh ada bercandanya gini. Siapapun yang mencoba untuk meramalkan masa depan akan terjadi resesi atau enggak, itu pasti punya selera humor yang tinggi. Kenapa tuh? Karena nggak ada yang bisa nebak anyway gitu loh. Ya, Fair enough. lu mencoba nebak sekarang dalam 6 bulan, either you're going to be a joke Yeah. or you are going to be absolutely right, but ya udah terus kenapa gitu Yeah. kan? Jadi saya juga nggak mencoba menebak-nebak hari ini karena nggak ada yang bisa nebak. Right. Tapi mungkin titipan dari saya singkatnya adalah siapa di sini yang sudah melewati 98? Pernah ngerasain? Oh, ngerasain sih. Ya, Terlalu kecil. pahitnya 98. Oke, siapa di sini yang pernah ngerasain 2008? Udah juga. Oke. Kita semua masih duduk di sini, masih hidup, masih sehat, masih bernapas, berkecukupan, nggak berkekurangan. That means apa? Selama 30 tahun terakhir tuh udah ngalamin 2 kali kita loh. Saya belum ngomongin COVID loh. Yeah. Kita hari ini juga masih di sini toh.
So, Betul. I think yang kita lupa adalah recession atau inflation atau uh, penurunan pelemahan ekonomi itu sesuatu yang sangat normal dalam cycle ekonomi dan dibutuhkan Ya. gitu. Dan saya yakin teman-teman semua yang duduk di sini pasti adalah orang-orang yang sudah bersiap gitu, sudah sudah independen secara keuangan, sudah punya ilmu yang cukup, sudah punya bumper yang cukup gitu. Jadi saya rasa nggak perlu terlalu worry. Justru kita ini yang harus inspire hope. Ya. Menurut saya ya. Nanti kita ngobrol lebih detail lagi. Tapi aku takutnya kepanjangan. Boleh. Tapi I agree so much, daripada kita over worry, mending kita manage what we can control. Exactly. Ya. Exactly. Kalau dari Bu Winnie, resesi dan investment, do you have any tips and strategies atau mungkin ada personal outlook nih, Bu Winnie? Kalau menurut saya sih resesi itu ya kapan aja ya bisa terjadi ya. Kita juga True. betul seperti katanya Ruby, kita tidak bisa menebak kapan itu resesi akan terjadi. Seperti apa, maksudnya outcome-nya, impact-nya sebesar apa ke kita tidak akan tahu gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya nih kita let's say ya kan saya bidangnya juga investasi emas ya. Jadi mungkin saya jawab lebih ke bidang itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya menghadapi sebuah resesi itu yang paling safe memang menurut saya pribadi itu adalah investasi emas batangan ya, emas fisik atau perhiasan juga boleh. Dimana nanti kalau misalnya sewaktu-waktu kita membutuhkan dana darurat tersebut kita bisa mencairkan dengan mudah seperti itu sih. Itu menurut saya kalau resesi itu ya tetap harus dilewati. Cuman tinggal kita nanti pinter-pinter itu aja mengatur finansialnya kita, ekonominya kita begitu. Nah, sekarang aku tambahin nih. Boleh. Tambahin. Soalnya Makasih. kan saya ngeliat ada beberapa teman-teman yang juga pengusaha di sini ya. Iya. Saya juga relate lah sebagai pengusaha. Ada Miss Rosi gitu. Halo. Ada dari Debbie Team. Halo. Gitu kan. Buatku jadinya kalau ngelihat kondisi ekonomi, ngelihat berita tuh bagus. Kita jadi punya perspektif, kita jadi tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi harus selalu kita kontekskan ke situasi kita sendiri gitu. Ya kan? Kita tanya nih yang jualan properti. Masih rame nggak? Masih rame. Ya kan? Kenapa? Karena di Indonesia buktinya adalah memang ada backlog. Orang masih butuh rumah dan itu pembangunannya masih nggak secepat ya kekurangannya, bener nggak? Gitu. Nah jadi nggak berarti recession happens to everyone in every industry. Kitanya yang harus konteskan ke situasi kita. Yeah. Dan saya setuju sama ini tadi cara bersiapnya. Aku relate mungkin dari konteks saya ya. Tim saya, bisnis saya untuk saat ini kita paling utama cost controlnya bagus. Jadi secara pengeluaran kita sudah atur supaya cost kita nggak sampai heboh banget. Ya. Kita juga punya runway, quote unquote bumper kita untuk setahun sampai 1,5 tahun ke depan juga aman. Gitu. Apapun yang terjadi dengan revenue 1 sampai 1,5 tahun ke depan kita nggak akan gitu terdampak untuk jalanin usaha. Jadi margin juga masih sehat untuk saat ini. Jadi menurut saya fokus ke indikator-indikator yang memang bisa kita kontrol aja dulu. Iya. Gitu sih. Setuju. Setuju Dan banget kalau itu. Itu menarik banget ketika Kak Ruby bilang ada bumpernya nih. Mungkin boleh cerita nggak sih? Karena kan bumper ini mungkin bentuknya apakah investasi atau cash gitu. Mungkin di sini kan saya kan banyak yang entrepreneur ya. Ini baris depan entrepreneur, baris 2 entrepreneur. Semua entrepreneur kan. Oh semua. Entrepreneur nih. Oke, saya revisi. Semuanya di sini entrepreneur. Mungkin boleh sharing nggak? Karena kan memang hari ini kita ngomongin mungkin bikin bumper yang anti cemas spesifik nih Kak Ruby. Karena setahun tanpa tanpa gangguan bumpernya, runway-nya udah lancar tuh I think it's very impressive ya. Dan harus dimiliki oleh semua entrepreneur. Ya, of course kalau kita bicara konteks perusahaan, ya mungkin kita nggak nyimpan duit perusahaan dalam bentuk emas karena pertanggungjawaban ke pajak juga ribet ya nanti. Iya sih. Cuman kalau konteks bisnis buatku ya enough cash untuk kita jalanin usaha. Tadi cost controlnya, capital allocation-nya juga dimaksimalkan. Kalau dari sisi pribadi, nah sekarang masuk ke sisi pribadi ya. In terms of investment, buatku emas itu adalah salah satu jalan cara atau opsi terbaik untuk menjaga nilai aset. Untuk menjaga supaya kita minimal kebal inflasi. Aku mungkin kasih sedikit ilustrasi buat teman-teman ya. Sorry, apakah saya perlu buka masker supaya lebih jelas? Jelas gak teman-teman? Cukup ya?
Atau nyaman nggak Kak? Oh iya nggak apa-apa. Saya buka sebentar. Oke. Biar Oke. gantengnya kelihatan. Cilah. Ya ini kumis dan jenggot pandemi. Siapa yang juga punya kumis dan jenggot pandemi? Kelihatannya ini yang pakai masker semuanya. Alah. Sebelum pandemi nggak ada, habis pandemi muncul semua. Bercanda aja ya. Habis kayaknya biar nggak terlalu serius gitu hari Sabtu. Betul. Iya. Oke, Iya. kembali ke bumper pribadi ya. Jadi buat saya emas itu salah satu bentuk bumper tadi untuk menjaga nilai aset. Saya bikin hitung-hitungan iseng pribadi antara tahun 2000 dengan tahun 2020. Apa yang terjadi dalam 20 tahun? Kalau kita punya duit 10 juta, kita taruh di bank di tahun 2000. Dengan bunga bank selama 20 tahun itu, ini angka real, 10 juta itu menjadi 18 juta. Sementara sadar nggak sadar di belakang layar, barang yang harganya 10 juta di tahun 2000, tahun 2020 udah jadi 35 juta. Jadi kalau taruh di rekening bank doang nih nggak bisa ngejar inflasi nih. Emas gimana? Karena hari kita ngomongin emas kan. Iya. Aku cari dan ini memang bahkan sebelum ke event ini aku udah sering sharing tentang ini gitu. Emas yang nilainya 10 juta kita beli di tahun 2020, tahun 2000, 20 tahun kemudian udah jadi 65 juta. Wow. Nah jadi itu bahkan 2 kali lipat lebih cepat pertumbuhannya daripada si inflasi itu gitu. Iya. Nah jadi menurutku is a very safe option, Iya. terutama buat teman-teman yang cari bumper jangka panjang gitu. Betul. Jadi case-nya sama sih, kemarin juga ada case di mana orang itu menyimpan uang tunai ya yang nilainya berapa kalau nggak salah 600 rupiah kalau nggak salah. Itu kalau sekarang kan dijual itu mungkin bisa per piece-nya itu ya 1 jutaan lah, anggap aja itu 6 juta. Nah, sedangkan kalau zaman dulu itu kalau beli emas itu murah sekali, bisa cuma ratusan rupiah per gramnya. Nah, itu kalau misalnya kita bawa ke sini tahun 2022 ini itu sudah cuan-cuan banget itu gitu kan kalau misalnya kita konversikan seperti itu. Berarti Iya. memang ROI-nya, return of investment-nya bagus banget ya. Tapi dalam jangka panjang ya kalau kita Yes. ngomong ya. Iya. Oke, kalau tadi kan kita sudah sedikit bahas tentang yang makro ya. Kalau misalnya secara personal, secara mikro, banyak orang yang ngomong di sini kan banyak pengusaha yang millennials ya, saya lihat ya. Banyak yang komentar kalau misalnya millennials investasi itu menggunakan sisi emosional nih. Sebagai educator nih, Kak Ruby ada nggak pandangan tentang hal tersebut? Ya bener lah, buktinya kan banyak. Buktinya simple aja, berapa banyak di sini yang menjadi korban investasi bodong. Ada. Gak usah diangkat dalam hati Oke, aja, oke. lu sendiri. Ya kan, saya baru duduk sekitar 3-4 hari yang lalu dinner sama salah satu original foundernya startup Uh-huh. yang setahun terakhir ini baru IPO. Mhm. Ya, original founder ya. Saya duduk, bayangin teman-teman ya, original founder startup yang akhirnya IPO. Dia pun jadi korban Indo Pip. Wow. Ya, hilangnya 2,8 M nggak balik. Wow. Orang pinter loh, bikin startup loh, IPO loh, tetap kena bodong. Kenapa? Jawabannya simpel banget. Saya waktu itu sih istri udah bilang sama saya, ini nggak masuk akal. Bisa kasih 10%, ya kan? Setiap tahun. Kemudian, tapi padahal standar bank waktu standar BPS waktu itu, BPS bukan BPS, apa namanya kalau koperasi ya? BPR ya, sorry. Standar BPR waktu itu 7,5%. Nggak masuk akal sih. Tapi ya 10% kan seru ya, mau dapetin 10%-nya. Iya sih. Padahal udah jelas sama OJK, apapun yang di atas 7,5% standar mereka, itu nggak akan dilindungin sama LPS. Salah siapa? Emosi dia sendiri toh. Karena udah dikasih tahu sama istrinya. This is too good to be true. Right. Tapi greed-nya yang bilang 10% tapi kan sayang untuk dilewatin gitu. Ya, jadi even orang yang cerdas, teredukasi, bikin startup pun bisa kena gitu. So makanya teman-teman kalau mau emosional lah sambil dengerin istri. Kesimpulannya begitu ya. Betul Kesimpulannya. banget. Sambil dengerin istri. Kalau Karena- lihat, wow. Karena biasa istri tuh kasih sisi logicalnya gitu sedikit. Wow. Nice ya, padahal biasanya katanya kan women are more emotional, tapi dari testimoni barusan ini women are more logical. Menurutku setiap pasangan itu pasti ada komplementarinya. Kalau Right. cowoknya emosional, biasanya
ceweknya nih yang logical, Iya, atau iya, kalau iya, iya. ceweknya yang emosional, cowoknya yang logical. Jadi make decision bareng deh. Nice, Gitu. nice. Tapi kadang kita cewek ini kayak punya firasat ya, ini Iya. kayaknya kok nggak bener gitu kan. Ya itu mungkin salah satu yang bikin kayak mungkin suaminya atau siapanya Iya. itu kayak oh iya ya kok Iya. bisa ya gitu mempertanyakan seperti itu. Setuju. Jadi tadi waktu kita ngobrol sama crowd ada yang menggunakan investasinya tuh ada satu pihak aja tuh sama Menteri Keuangan Rumah alias istri itu udah bener banget ya berarti ya udah sesuai gitu. Itu bijaksana. Bijaksana, pink pink. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang investasi itu karena sisi emosional. Mungkin counternya selain tadi punya partner yang tepat, kita Yeah. ngomong sama istri, ngomong sama suami, atau mungkin kalau yang belum punya sama temen lah ya, bisa ya sama bestie, atau mungkin follow IG-nya Kak Ruby untuk tips. Tapi juga ada yang bilang bahwa instead of kamu fokus sama ngobrol sama orang, kadang-kadang tuh ada pakemnya nggak sih Kak? Mungkin kamu yang paling simple tuh as simple as diversifikasi, bener ya? Iya. Sedikit bicara diversifikasi, saya juga lumayan bagi-bagi ya. Ya. Menurut saya kalau kita sebagai pengusaha, mungkin ada teman-teman di sini yang pengusaha yang nyalinya lebih gede dari saya lagi, gitu. Saya tuh pengusaha yang nyalinya lumayan, tapi saya tahu banyak orang yang nyalinya lebih tinggi dari saya. Jadi buat saya diversifikasi itu adalah kalau bisnis saya sudah high risk, investment saya nggak boleh high risk. Karena kalau bisnis high risk, investment high risk gitu kan, wah kayaknya gue hidup dengan 120 km per jam terus gitu ya. Kayaknya dak-dikduk terus tuh gitu ya. Kayaknya nggak bisa tuh kayak gitu. Nah jadi saya selalu cari counterbalance-nya. Karena dari 2012 sudah bangun usaha sendiri, waktu itu saya ngerasa bisnis saya beresiko banget. Setiap saat bisa fluktuatif, bisa tiba-tiba 1M, bisa tiba-tiba minus sekian ratus juta gitu. Kalau something happens. So yang saya lakukan adalah investmentnya yang ngebalance. Iya. Jadi dari investmentnya minimal saya punya cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari Ya. tanpa harus ngapa-ngapain. Jadi benar-benar yang totally pasif gitu. Dengan cara kayak gitu, karena saya tahu keluarga saya udah bisa cukup makan dan segala macam kebutuhan terpenuhi, di bisnis saya bisa lebih gaspol. Banyak yang ngangguk setuju tuh kelihatannya. Kalau saya gitu ya, Yeah. tapi mungkin kan finance is personal. Setiap Yes, orang punya true. strateginya masing-masing. Aku Okay. diversifikasi dalam konteksnya itu. Mungkin Winnie bisa tambahin yang lain. Basically saya mirip-mirip sih sama Ruby. Pokoknya kalau kebutuhan saya sudah cukup, keluarga sudah cukup, itu saya pasti akan mencari instrumen investasi yang lain, Yeah. yang dimana saya tidak perlu ngapa-ngapain. Artinya saya tidak perlu ngoyo lah, gitu kan pasti hasilnya sudah terjamin seperti itu. Yes. Jadi makanya saya kebanyakan sih investasinya ya yang di pasti-pasti aja lah gitu. Agreed. Mantap. Dan tadi kalau misalnya kita ngomongin ya, karena kan emas tuh selain tadi ROI-nya bagus, tadi diceritain bahwa dulu berapa rupiah tadi Bu awalnya? 600. 600 rupiah. Sekarang harganya udah jutaan ya. Itu cuannya maksimal banget. Teman-teman kalau misalnya kita juga lihat di riset ya, ada research dari Jakpat tahun 2022. Ternyata kebanyakan kalau orang investasi emas itu ada beragam, tapi 58% of people who invest in gold itu mereka untuk preparing emergency fund dan juga untuk additional income itu tapi cuma 48% ya. Jadi memang perfect banget nih karena dia selain stabil dan juga dia itu cocok banget untuk prepare emergency fund. Nah ini saya juga sempat mau highlight ya untuk salah satu kelebihan di tanam emas karena kan banyak banget orang-orang tuh yang kadang-kadang ini bukan pengalaman saya tapi kayak pengalaman temen ketika dia itu butuh jual emas kadang-kadang itu kan pergi ke pasar itu ya kan terus jalan and then iya ada pasar yang terkenal banget di Surabaya buat jualan emas gitu. Terus akhirnya kita kan bawa pakai tas ya. Kalau bisa tasnya yang Hello Kitty yang robek-robek dikit gitu. Karena biar nggak kelihatan kalau ada emasnya ya kan. Terus kalau misalnya kita jalan itu kalau bisa dikempit gini ya kan. Karena biar aman banget. Dan itu adalah sebuah permasalahan yang tentunya diselesaikan ya dengan tanam emas. Mungkin boleh diceritain dulu dong Bu Winnie tentang keamanan dari semua sistem ini. Iya, jadi di tanam emas ini seperti kita lihat ini kan galeri ya. Jadi kita di sini juga ada security sistemnya, ada CCTV-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman cuan datang ke sini untuk melakukan purchase atau melakukan buyback itu kita bisa jamin aman sih kalau di sini ya.
gitu. Jadi selain pembelian juga kita melakukan kita menerima buyback untuk segala jenis merek emas batangan gitu. Saya setuju banget di sini security-nya bagus. Karena tadi saya sebagai pengisi acara di depan ditanyain 3 kali sama security-nya. Kamu mau kemana? Mau parkir Pak, di belakang saya ngisi acara. Tamunya siapa? Bu Winnie Pak. Mana Bu Winnie-nya? Oh ya, sebentar tunggu saya datang. Oh, wow. Bercanda. Tapi maksudku ya security-nya proven. I can vouch for that. Bahkan pembicaranya pun udah merasakan ya. Kamu nanya, mau tanya kemana? Gitu. Berarti security saya melakukan tugasnya dengan baik. Betul. Mantap, wah. Nggak sembarang bisa main masuk aja gitu. Yes, that's very true. Dan mungkin salah satunya karena kan tadi kita ngomongin emergency fund ya. Iya. Meskipun ini juga boleh dikomentarin nih oleh Kak Win dan juga Kak Ruby, tapi sometimes itu kita males ya diomongin, misalnya kita harus jual emergency fund nih, jual emas. Terus jualnya di pasar gitu ya. Ketemu, Ci, ada kabar apa? Terus ditanyain, kenapa kok mau jual emas? Itu kan kayak kurang enak ya. Sedangkan di sini itu private karena loketnya aja kalau teman-teman belum lihat ya nanti langsung mampir ke sebelah sana, loketnya itu private gitu. Yes, that's what's that for. Mungkin juga bisa cerita nih ketika orang-orang tuh kan millennials emotional ya. Mungkin ketika kita harus ngeluarin kerasa gagal, ngeluarin emergency fund, kok aku harus sampai ngeluarin tabunganku ya. Mungkin ada nggak sih input-input untuk kita para milenial supaya kita lebih bijak gitu. Karena kan katanya kalau gagal sekarang belum tuh gagal sampai akhir tuh. Runway-nya belum selesai. Gimana Kak Ruby? Oh, bicara gagal nih ya. Tapi aku tertarik banget sih soal booth Booth-nya. yang private itu sih. Nanti bisa dicek langsung. Nanti aku cek ya. Kalau bicara gagal, mungkin karena semuanya pengusaha di sini udah bosan lah ya. Semuanya pasti pernah gagal gitu. Sampai lama-lama rasanya udah baal. Oh gagal, udah pernah. Ayo kita jalan terus aja, udah nggak ada pilihan lain gitu. Iya. Kenapa buat saya gagal itu jadi menarik? Apalagi kalau kita yang jalurnya pengusaha. Karena kalau pengusaha-pengusaha di sini ya, disuruh kerja kantoran lagi juga udah nggak mau lagi, bener nggak? Gitu kan. Tapi kalau jadi sehingga waktu perusahaannya misalkan saya something gagal atau ketemu masalah, saya selalu mikir lagi, emangnya lu mau balik kantoran? Enggak. Terus punya pilihan lain? Enggak juga. Jadi harus ngapain? Ya terusin aja usahanya. Gimana caranya untuk bisa bounce back kan? Jadi menurut saya walaupun segala kesusahan kesulitan sebagai pengusaha, saya sangat menikmati semua reward dan semua benefit yang saya dapat sebagai pengusaha gitu. Sehingga buat saya kalaupun terjadi satu gagal is a very normal cycle of business. Yeah. Apalagi diingetin sama statistik gitu. 95% dari bisnis yang dimulai itu biasanya di tahun kelima akan tutup. Jadi cuma sekitar 5-10% bisnis yang bisa ngelewatin tahun kelima sampai tahun ke-10. Yang bisa ngelewatin tahun ke-10 turun lagi. Udah sisa mungkin sekitar few percentage doang gitu, di bawah 5%. Jadi buat saya sangat normal sekali kalau kita sebagai pengusaha dalam karir profesional kita sebagai pengusaha itu ada 2-3 kali di mana kita perlu untuk merintis lagi gitu. Hopefully sih enggak. Tapi kalau mau merintis lagi kita nggak merintis dari nol. Iya. Kita merintis dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan network, dengan modal yang mungkin udah berbeda dengan waktu benar-benar mulai dari nol. Yes. Gitu sih. Mungkin dengan ide-ide baru juga ya. Benar. Jadi yang mungkin bisa mengikuti perkembangan zaman gitu, mungkin kan bisa menjadi sebuah breakthrough lagi gitu. Benar. Mungkin Kak Winnie ada tambahan lagi nih. Tadi kan kita ngomongin tentang kegagalan sama itu ya, bagaimana kita itu menyimpan emas tuh untuk preparing emergency funds gitu. Dan beberapa orang tuh kan misalnya tadi Ini aja langsung jawab mungkin. Oke. Emergency funds itu salah satu elemen ya yang sebenarnya kita harus mempersiapkan ya. Kita nggak tahu juga kapan akan terjadi sesuatu atau kita membutuhkan funds tersebut. Itu saya rasa kita bisalah misalnya kita
gaji sekian gitu kita menginvestasikan 10% 10 sampai 15% untuk emergency funds tersebut. Nanti kok suatu saat kalau ada butuh kita bisa langsung mencairkan ya. Terutama kalau misalnya kita bahas tentang investasi emas nih. Investasi emas itu kan liquid ya. Dia bisa dianggap setara sama cash. Jadi kalau misalnya kita nih misalnya tadi ke pasar tit itu ya kan nanti bisa langsung diuangkan gitu. Atau ke galeri tanah emas ini juga bisa langsung diuangkan. Jadi itu apa namanya buat emergency fund itu sangat berguna. Bertanya deh, kalau misalkan emas kayak dari tanah emas ini, itu berlaku worldwide juga nggak sih? Berlaku worldwide karena kita ini sebenarnya sudah punya sertifikasi SNI. Jadi kita sudah kualitas produknya itu sudah diakuin lah oleh negara ya gitu. Jadi safe to carry anywhere around Indonesia gitu. Oke, berarti kalau saya belinya di tanah emas, terus kalau nggak mau ketahuan cairin emergency fund bawa ke luar negeri juga bisa berlaku ya? Iya seharusnya sih bisa sih sama aja karena kadarnya kan sama gitu kan. Lebih hidup international lagi. standard. Nggak, gue nggak mau diloketin, gue mau di luar negeri biar ketahuan orang. Ngecairinnya tambah agak itu ya, long distance. Long distance ya. Semakin private Semakin gitu. private, ya. Luar biasa. Tapi misalnya kita kan ngomongin tentang fakta-fakta emas ya. Tahu nggak sih kalau misalnya menurut Jakpat, the trend of investing gold, orang-orang yang investasi emas itu semakin tinggi SES-nya, social economic statusnya, itu ternyata makin banyak nyimpan emas loh. Sekarang saya mau cek nih, ini kan two successful people ya di sebelah saya nih ya. Saya mau Amin. Saya mau tanya, bener nggak, setuju nggak? Semakin naik emasnya juga semakin numpuk. Nah, aku belum merasa sesukses itu soalnya. Soalnya namanya masih Ruby doang, bukan Rich Ruby ya. Nggak, jokesnya nggak nyampe soalnya. Harusnya gue tadinya bilang Rich Brian dulu, baru gue bilang Rich Ruby. iya. Ya. Sorry. Masih belajar merintis jadi komedian. Ya. Jadi buat saya setuju banget. Karena gini, sebenarnya bukan karena social economic statusnya naik sehingga ada kebutuhan untuk flexing atau pamer atau apa gitu. Saya yakin banyakkan teman-teman di sini juga semakin kita naik secara social economic status, menurutku yang paling berasa adalah kita juga jadi lebih mindful sama financial kita. Yes. Apalagi buat teman-teman yang mungkin pernah ngerasain merintisnya dari nol. Kan kita nggak mau balik nol lagi. Jangan. Iya kan, definitely kan. Kita pengen supaya menggunakan segala macam cara supaya kita bisa lebih berdaya, lebih financially independent buat masa depan. Nah menurutku jadinya emas itu salah satu yang dipakai sama kita untuk tadi, jangan sampai nilai aset gua ini menurun gitu. Makanya saya, mungkin generasi saya kali ya, mulai juga mempertanyakan beberapa bentuk investasi yang mungkin dulu orang melihat bagus banget, sekarang kita mulai berani challenge gitu. Misalnya let's say deposito di bank deh gitu. Apakah itu kalau zaman dulu kan orang tua saya ada apa-apa pasti tanya deposito gitu kan. Nah sekarang kita udah bisa mulai memilih mana yang lebih make sense. Menurut saya untuk saat ini masih lebih make sense emas. Di atasnya sedikit, kalau kita memang punya waktu dan tenaga dan energi untuk belajar, mungkin kita akan masukin saham, gitu kan. Di atasnya sedikit, kalau kita benar-benar bisa keep up to date sama teknologinya dan benar-benar di industrinya 24 jam sehari, mungkin teman-teman boleh consider kripto dan kawan-kawannya. Kalau saya akan cut di situ, karena saya nggak punya waktu tenaga untuk keep up sama dunia kripto. Nah, jadi back to your question, saya rasa semakin kita naik, semakin kita pengen ngejaga aset kita supaya tidak mengalami penurunan gitu, bukan karena hal-hal lainnya. So kita juga makin paham keuangan, makin paham instrumen yang bisa kita pakai, jadinya emas salah satu opsi yang makin kita tambahin gitu. Oke, agreed. Kalau Kak Winnie nih, ketika orang makin kaya, makin tinggi juga tuh tumpukan emasnya, setuju nggak? Kalau dari saya sih ya ada benernya ya, karena kalau misalnya kita sudah bisa mencukupi kebutuhan kita dan kita ada funds lebih, kita bisa menginvestasikan di emas. Karena kalau misalnya orang pemula mungkin pikirnya maunya yang aman-aman aja lah ya, gitu true. kan. Jadi mereka
kemungkinan akan memilih emas sebagai salah satu instrumen investasinya mereka karena itu memang aman ya. Jadi dan harganya juga cenderungnya naiknya stabil gitu. Memang tidak secepat seperti yang tadi Ruby katakan saham atau kripto dan lain-lain itu berbeda ya karena mereka kan investasi jangka pendek. Yes. Sedangkan untuk kalau emas ini memang investasinya jangka panjang. Jadi menurut saya sih ya agak-agak pengaruh sedikit ya. Pokoknya kita sudah bisa mencukupi kita invest di tempat lain atau melakukan diversifikasi itu. Ya, agree. Dan kalau misalnya dari kedua narsum kita nih ya, saya kalau boleh tarik garis merahnya itu intinya kalau kita entrepreneurs itu kita nggak mau short game, ya kan? Siapa sih yang berencana, oke, bisnisku cuma 3 tahun aja cukup, ya kan? Kita kalau mau kan pastinya 30 tahun ya. Yes, betul. Yes, and that's why akhirnya kita memilih instrumen yang juga long lasting, seperti Bu Wina tadi bilang, karena kita pinginnya kalau bisa sampai anak cucu, sampai cicit dan buyut gitu ya, tetap akan terbawa asetnya. Dan mungkin tadi kan Kak Ruby mau nambahin Kak? Iya, tadi bicara cicit dan cucu, menurut saya juga emas salah satu instrumen yang sangat mudah sekali diwariskan gitu. Betul Yes. sekali. Iya, dibandingin yang lain-lain ya, kompleks biasanya pindah tangannya segala macam. Kalau emas ya, nih. Ini ya kuncinya, kalau ada apa-apa kamu tinggal buka gitu. Iya, termasuk kayak perbedaannya sama misalnya let's say sekarang orang bilang kan kalau nggak investasi emas, investasi di obligasi Yeah. gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong mewariskan ya, Yeah. mewariskan itu emas itu tinggal nih gitu Betul. ya kan, tinggal nih gitu. Kalau di obligasi kan mesti ganti nama, mesti apa, itu Yeah. ribet sekali gitu. Jadi itu mungkin salah satu pertimbangan ya. Gitu. Betul. Tapi memang sih kalau misalnya kebetulan kan saya lahirnya dulu di Ambon nih, waktu dulu tuh kerusuhan. Yes, and it was very chaotic. Dan di situ sampai sekarang mama rajin nabung emas karena kerasa banget ya teman-teman. Kita nggak minta ya amit-amit ketok meja, kita nggak minta kalau misalnya ada hal buruk terjadi. Tapi that was one of the times di mana kita benar-benar merasa karena kan kita nggak perlu balik nama ya. Untuk kepingannya tuh nggak ada kayak untuk ori saja, nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya kita nyimpan emas tuh very beneficial karena kita misalnya mau langsung pindah kota dan apa itu benar-benar bentuk tangible dan fisik itu important to have. Yeah. Seperti itu sih. Selain itu aku juga tertarik nih karena kan udah user nih Yeah. Kak Ruby. Mungkin boleh nggak sharing karena teman-teman kalau belum tahu ya kita ada layar untuk kios-kios di Tanam Emas ini dan harganya semua itu real time. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh beli beda sejam, beda 2 jam itu harganya akan beda banget gitu. Kalau misalnya Kak Ruby nih pernah nggak sebelumnya beli emas real time? Nah, aku tuh tertariknya dengan tanam emas karena dulu sebelumnya aku tuh beli emas itu rata-rata emas yang digital. Nah, ini aku senang karena justru udah dengan segitu banyak yang digital kayaknya megang sesuatu yang fisik tuh malah saya ngerasa lebih aman. Gitu sih. Jadi kalau yang real time sendiri real time banget belum. Belum, biasanya yang fix ini kayaknya besokannya berubah Yeah. gitu. Iya, kalau di Tanam Emas memang kita harganya selalu berubah ya tiap detik ya. Ya, jadi perbedaannya ya biasanya 100 rupiah, 200 rupiah gitu naik turunnya ya. Tapi itu mostly kita bisa kira-kira rata-rata sehari itu berapa itu kita bisa. Cuman kalau di Tanam Emas ini harga kita bergerak terus. Gitu. Tapi untuk hari Sabtu ini karena market internasionalnya close, jadi kita harganya fix hari ini. Iya. Oh, Sabtu Minggu juga buka ya bisa transaksi? Sabtu buka. Sabtu, oke. Sabtu. Minggu kita off juga karena Oke. market internasional juga off. Siap. Bu Winnie, karena di sini kan kebanyakan entrepreneur ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin harga real time yang bergerak, boleh nggak sih Bu Winnie share tentang kenapa harga ini tuh karena dia fluktuatif dan juga transparan, how is it beneficial for entrepreneur di sini? Karena kan kita merasa kayak kalau transparan tuh lebih menguntungkan ya, bener nggak Bu? Kalau misalnya kita lihat harganya yang fluktuatif ini berarti kan tidak dipukul rata ya. Jadi kalau misalnya let's say ada merek lain itu memberikan harga harian, Yes. itu berarti kan mereka sudah memberikan margin yang cukup buat mereka untuk menutup harga di satu hari itu. Jadi kalau misalnya nih kita harganya real time, otomatis kan
gimana ya, mereka bisa memilih itu loh harga range spread harganya yang mereka mau. Kalau misalnya di tempat lain kan ya udah fix itu, mau ndak mau ambil atau ndak gitu. Yes. Jadi perbedaannya itu. Jadi kalau misalnya kita real time itu misalnya nih sekarang nih harganya 900.000 misalnya. Iya. Nanti 1 detik ke depan 900 100 ribu gitu kan. Habis itu nanti berkurang lagi, bisa naik turun. Jadi kamu mau ngelok harga yang mana, kayak gitu aja. Tinggal ditungguin aja mungkin di depan gitu ya. Berarti maksudnya mungkin orang dalam menentukan keputusannya beli apa enggak setiap hari itu ada opsi untuk nunggu, Yes, betul. melihat kondisi. Kalau yang biasanya mungkin ya udah stuck segitu, ya udah nggak ada pilihan lain gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya nih, ini saya juga kebetulan ini new knowledge ya for me ya. Aku baru tahu kalau misalnya ternyata beberapa misalnya kayak ada sistem pukul rata, ya kan? Di sini teman-teman udah tahu nggak sih kalau misalnya ternyata sistem emas tuh pukul rata, sehingga kita kalau misalnya beli real time itu bisa lebih cuan lah ya. Kalau misalnya belinya banyak lumayan ya, kerasa ya. Betul. Kak Ruby udah tahu nggak sebelumnya? Belum, boleh cerita dong. Pukul rata. Iya, jadi misalnya nih, kayak misalnya kalau sekarang kita ada selisih harga ya, misalnya antara detik ke ini sama detik ke ini, itu misalnya tiba-tiba melonjak dalam 1 jam, gitu Yes. kan, itu bisa langsung jual. Itu kan berarti kan instant ya, instant gain ya kan. Kalau misalnya di market biasa itu enggak bisa. Jadi dalam 1 hari itu ya udah harganya kayak gitu. Jadi itu yang perbedaannya sih antara tanah emas sama yang lain-lain, brand lain seperti itu. Ini loketnya apa enggak setiap hari bakal ada yang nongkrong di sini ya jadinya? Ya. Habis beli bentar Mas, saya tungguin habis Nggak makan apa-apa. siang mungkin harganya naik. Nggak apa-apa, mungkin ya nggak apa-apa ya. Staf saya juga sudah sudah siap dengan mesin pijetnya, Bercanda, dengan bercanda. air. Kita ada mesin pijet di sini bisa refleksi juga. Karena mesin pijit dan refleksi. Iya. Wow. Jangan dikasih tahu. Aduh, Ntar pada datang buat Ruby. pijit doang. Aduh, terlanjur ini gimana? Nggak apa-apa. Benefit, service dari tanah emas. Betul. Wah. Abis ini aku cobain ya. Oke, sip. Kalau misalnya nih, tadi kan kita ngomongin tentang investasi di sini tuh kan banyak fasilitasnya ya. Udah ada snacknya, ada alat pijetnya, dan juga ada loket yang pribadi. Ada nggak sih misalnya kita kayak, oh kalau kamu mau menikmati fasilitas yang kece ini, itu belinya minimal segini nih. Ada nggak Bu ini? Kalau di tanah emas sih enggak ada ya. Kamu beli berapapun kita akan melayani dengan ya sepenuh hati. Iya. Gitu dengan terbaik lah. Kita bisa memberikan apa ya kita akan berikan yang terbaik untuk customer kita gitu. Nice. Biar semuanya bebas cemas ya. Yes, betul. Betul. Oke, nah ini kelihatannya udah mulai ada beberapa muka-muka penasaran, muka-muka resah. Saya juga mau langsung buka kesempatannya untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau ngobrol nih sama Bu Winnie, sama Kak Ruby. Mungkin panggil dua-duanya Kak ya, Kak Winnie, Kak Ruby ya. Ada nggak teman-teman di sini? Boleh? Oke. Kita ada mic tambahan nggak? Nggak ada. Oke, kita sharing ya, nggak apa-apa ya. Kenalkan namanya, langsung pertanyaannya. Bisnisnya juga boleh. Nama saya Steven, saya bisnisnya ya kerja di rumah aja. Kedengaran suara saya? Kedengeran. Oke. Terima kasih edukasinya hari ini. Dan saya memang tertarik sekali untuk akhirnya investasi di emas. Nah, yang mau saya tanyakan ke Kak Winnie adalah sebagai milenial kan kadang ada literasi yang mengejar financial freedom, hidup tanpa bekerja lagi. Nah, dan setahu saya kan investasi kadang ada recurring income-nya, seperti kalau properti ada disewanya, atau kalau saham mungkin dividen kali ya. Iya. Kalau di emas gini, saya minta pendapatnya dari Kak Winnie. Kemudian untuk pertanyaan ke Kak Ruby, boleh di-share dong alokasi emas kan salah satu instrumen dari investasi. Boleh di-share dong prosentase dari ini bukan emiten ya, emas ini dibandingkan yang lainnya kan ada ada surat berharga, deposito, cash, mungkin falas atau gimana? Wah, buka dapur ya? Oh enggak, cuman prosentase ini pembagiannya aja, pembagian Oke, pos-posnya. siap. Iya. Saya coba. Mungkin Makasih. Winnie mau jawab dulu. Thank you ya. Tadi Steven ya?
Thank you ya Steven. Thank you ya. Stephen. Terkait financial freedom ya, sekarang memang sih anak-anak kayak zaman sekarang milenial gitu kan pengennya cepet ya, sesuatu yang cepet. Tapi kalau saya rasa sesuatu yang cepat itu belum tentu pasti, belum tentu menghasilkan. Jadi kalau saya sih prinsipnya lebih baik yang pelan tapi pasti. Salah satunya seperti di investasi emas ini kan seperti yang tadi saya cerita itu kan sudah terbukti ya, pasti tiap tahun itu pasti ada kenaikan minimum ya, let's say 5% itu sudah pasti. Dan apalagi kalau misalnya kita tarik panjang gitu, itu kemungkinannya akan sangat berlipat ya, keuntungannya bisa berlipat banget. Jadi untuk financial freedom sendiri saya personally merasa itu tergantung setiap individu. Jadi ada yang merasa financial freedom itu saya harus capai dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, itu tergantung masing-masing sih, tinggal caranya mereka untuk menginvestasikan fundsnya mereka, dananya mereka itu seperti apa, itu yang saya rasa akan efek yang mereka katakan financial freedom itu. Jadi itu ya masukan saja dari saya. Iya. Mungkin tadi satu bagian dari Steven yang belum terjawab. Kalau saham kan ada dividen, kalau obligasi mungkin ada kupon. Nah, kalau emas apakah dari recurring income atau memang capital gain saja kalau dijual? Capital gain sih biasanya. Gain, okay. Jadi biasanya karena itu fisik ya, bentuknya fisik, kita sudah tahu itu gramasinya berapa, kadarnya berapa, ya tinggal ikut harga di market seperti apa. Jadi tidak ada kayak misalnya let's say kita simpan uang di bank gitu kan ada tuh bunganya atau apa. Ini ya tergantung kenaikan harga emas dunianya seperti itu saya rasa. Oke. Thank you. Thank you. Saya rasa Thank you, Steven Steven. juga penasaran di situ ya. Semoga menjawab. Sekian dan terima kasih. Tadi Pertanyaanku belum dijawab, sorry. Dia pasti ntar kesel. Aku jawab sedikit. Jadi kalau soal persentase, buatku itu selalu fluktuatif. Ngelihat kondisi saya, ngelihat kondisi apa menurut saya dalam berapa tahun ke depan, goal keuangan saya gitu ya. Jadi nggak pernah ada satu angka yang fix. Tapi saya kasih ancang-ancangnya gini. Karena saya 5 tahun yang lalu nggak paham sama sekali soal saham, ya kan. Porsi terbesar saya adalah di instrumen-instrumen yang menurut saya lebih aman. Contohnya obligasi, emas, reksadana, gitu ya. Kemudian over the year setelah saya mulai paham, mulai belajar, sempat juga quote unquote gagal di saham. Saya hilang waktu itu hampir 400 juta, gitu ya, ongkos belajar. Tapi udah saya gain back over time dengan experience, dengan makin paham, dengan makin pintar membedah emiten yang pas. Sekarang komposisi saya yang paling besar di saham, gitu. Jadi menurut saya persentase itu kembali ke diri kita masing-masing. Investlah di sesuatu yang kita paling paham, menurut saya. Gitu sih. Kalau saya bisa kasih perspektif ya, karena bukan soal persentasenya tapi mindset di belakangnya, gitu. Semoga menjawab ya. Yes, dan I think one key takeaway is kalau misalnya orang investasinya dengan gaya A, belum tentu cocok tuh untuk orangnya. betul, Jadi betul. yes, invest sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena kan uang itu supaya nggak cemas ya. Makanya jangan sampai kita karena investasi yang memaksakan malah tambah cemas gitu. Makanya ada instrumen tambahan. Bu ini mau tambahkan? Enggak, benar katanya Ori. Oke, siap. Sekarang oh iya, ada tambahan nih. Kita ada sedikit gift untuk Kak Steven. Terima kasih. Terima kasih, Steven. Tepuk tangan Thank boleh you, dong buat thank anak you. emas. Ada yang mau tanya lagi? Oke, ladies first nggak apa-apa ya. Hi Rup, welcome to Surabaya. Happy to be back. Winnie, congrats for Thank you, Tanah Emas. thank you. Aku mau nanya ya, beberapa tahun belakangan ini aku dan suami kan planning untuk program bayi tabung, dan itu membutuhkan certain amount of money yang kita rasa kita harus alokasikan. Tapi kita merasa kita tuh aman banget kalau nabung emas, karena when I see the numbers di my bank account gitu kayak tergoda untuk kalau nggak pakai atau kalau nggak misalnya
untuk dibuat usaha gitu. Karena when I see the numbers itu kayak pengen ku apain ya gitu. Sayang nih duit nganggur. Kerja kamu duit, kerja. Nah, terus kita sadar nih, oke kayaknya kita nabung emas aja. Dan kita udah mulai nabung beli logam mulia itu kecil-kecil sih, kayak tergantung bulan itu kita bisa saving berapa gitu. Jadi kita mulai nabung kayak 5 gram, 10 gram, 15 gram gitu. Tapi sayangnya hanya bertahan kayak 4 bulan pertama. Karena dengan behavior kita yang kita mau itu serba cepat, praktis, itu nggak masuk gitu. Karena kita setiap bulan harus ngelihat harga emas yang fluktuatif. Kita jadi insecure sama bingung sendiri. Sebaiknya saya beli hari ini atau besok ya? Jangan-jangan besok turun dikit. Jangan-jangan besok naik. Insecure akhirnya 1 bulan udah habis nggak beli-beli. Jadi cuman bertahan 4 bulan pertama. Dan memang 4 bulan ini belum beli di IGS, belum beli di tanam emas gitu. Baru beli di vendor yang lain gitu. Dan bertahan 4 bulan. My question is, apakah tanam emas ini punya fitur atau apa yang bisa mempermudah orang-orang kayak kita itu supaya bisa konsisten nabung emas? Budgetnya ada nih, tapi gimana? Apakah ada auto debit atau apa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membedakan satu vendor dengan vendor yang lain? Karena vendor yang lain, mohon maaf juga sama-sama SNI ya kan? Kadarnya juga 99,9 dan 9 dan mereka menawarkan juga kayak ada yang beli digital, kalau mau print misalnya nambah dikit gitu. Jadi kita malah makin bingung kan gitu. Kayak kita harus pilih vendor yang mana, indikatornya apa gitu. Akhirnya sekarang lagi mandek nih. Tolong diberi pencerahan supaya kita bisa continue nabung emas lagi. Thank you. Wah, ini saatnya Winnie pitching nih. Ya kan? Benar nggak? Benar, harus, please win her over. Silakan. Nanti kita sesi itu sendiri ya nanti ya. Tapi terkait untuk saya jawab yang kedua dulu yang vendor itu ya. Sebenarnya kan setiap vendor punya pricingnya sendiri-sendiri ya kan. Jadi kalau dari segi produksi sebenarnya kita sama aja, cuman tinggal preferensi brand aja. Jadi misalnya Miss Rosi sukanya brand ini atau merasa kemasannya ini lebih bagus, itu semua tergantung preferensi untuk membeli. Tapi kalau dari saran saya sih, usually people belinya karena perbedaan harga ya. Jadi bisa dicek juga di websitenya brand-brand yang lain, brandnya Tanam Emas juga bisa dicek. Spreadnya berapa atau misalnya harganya berapa, itu semuanya bisa ketahuan sih. Jadi mungkin itu bisa membantu ya untuk pemilihan vendor emas batangan ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya yang pertama itu kan mengenai fitur-fitur ya. Fitur kalau di tanam emas ini sebenarnya kalau pembelian emas fisik itu kita memang belum ada untuk auto debit, itu kita belum ada, tapi saya bisa menyarankan pembeliannya itu lebih kecil lagi mungkin ya, let's say 1 gram dulu, jadi itu lebih bisa konsisten dibandingkan langsung langsung 5 gram, langsung 10 gram, jadi bisa dicicil kecil-kecil, jadi itu menjadi sebuah habit untuk menabung emas. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin Ruby menambahkan? Iya, mungkin saya nambahin. Supaya nggak lupa untuk nabung, nabunglah sesuai tanggal. Tanggal 1 gram, tanggal 2 gram. Tanggal 30 gram. Iya. Wow. Nah, bagus kan? Setuju kan Ibu? Setuju. Setuju banget. Apalagi kalau belinya di sini, setuju Iya, banget. beli di sini. Ya kan? Bercanda. Tapi kalau ada yang sanggup silahkan, nggak apa-apa. Kan biar nggak lupa. Oh, tanggal 7, berarti 7 gram gitu. Nggak akan lupa karena setiap hari pasti ngeliatin tanggal. Kalau saya mungkin akan sangat terbantu ya. Mungkin nanti Winnie bisa create produk yang juga bisa memudahkan orang auto debit or something gitu. Saya nggak tahu bentuknya gimana, tapi kayaknya bisa dicari solusinya untuk memudahkan orang. Kalau saya ngerasa yang bikin saya bisa konsisten ya, Miss Rosi, adalah saya nggak. Ini mungkin konsep yang bisa dipakai dari saham juga. Karena kalau di saham kan kalau kita ngeliatin tiap hari, bisa nggak tidur. Iya kan? Turun 5%. Duit gua, aduh, gitu kan. Tapi jujur setelah 5 tahun, makin kesini saya makin nggak ngeliatin aplikasi investasinya gitu. Iya. Saya udah yakin, saya udah ngelakuin analisa saya tahu saya mau taruh berapa. Saya bukanya setiap 6 bulan. Gitu. Dan biasanya kalau buka setiap 6 bulan, naik grafiknya gitu, karena kita sudah memilih yang tepat. Jadi buat saya mungkin gitu ya, yang bisa saya bantu ya.
bisa saya share gitu. Dan kalau kemarin waktu diskusi ya internal sama tanam emas ya, salah satu yang bikin saya kayak wah menarik nih beli di sini. Kemarin Bu ini sempat sharing kalau misalnya di sini tuh kita purely ngitung emasnya aja ya. Ada beberapa vendor lain tuh ini boleh kan dia ngomongnya. Kalau ada yang kemasannya misalnya lecet dikit gitu, itu affects the price. Misalnya dari X amount terus turun berapa persen gitu. Kalau di sini nggak gitu kan ya Bu ya? Kalau di tanah emas sih enggak ya. Jadi kita benar-benar lihat emasnya aja. Yes. Seperti katanya Ori tadi, misalnya nih kalau teman-teman cuan itu datang dengan bawa emasnya doang nih, nggak ada sertifikatnya atau sertifikatnya hilang, rusak, itu kita tetap terima. Kita bisa terima buyback emas dalam keadaan apapun, asal dia memang batangan dan memang 94 kali seperti itu. Jadi merek apapun nggak apa-apa, welcome. Welcome, asalkan 99. Yes, betul. Alright, mungkin ada yang mau tambahin lagi? Sudah, terima kasih. Langsung. Terima Thank kasih. you, Miss Rosie. Thank you, Miss Miss. Rosie. Last but not least. Ya. Nama saya Asyang, saya dari Atara Batik. Nah, saya mau tanya ini gini, dari dulu kan sudah beli emas, cuman emas yang potongan. Ibu Winnie tahu nggak, emas yang potongan, yang nggak ada sertifikat. Jadi dia nggak dicetak, dia kita beli yang potongan. Itu kan memang basically harganya katanya lebih murah. Betul ya. Iya. Nah, tadi kan waktu di sini kan bisa di buyback dengan berbagai merek. Nah, pertanyaannya itu apakah di sini juga diterima untuk pembeli di buyback juga yang potongan seperti itu. Kemudian kalau perhiasan nggak diterima berarti buyback ya. Kalau tadi kan batangan semua yang diterima ya. Betul. Jadi perhiasan nggak diterima, yaitu yang kalau potongan-potongan itu di sini apakah diterima juga untuk buybacknya? Oke, thank you Ko Asyang. Ya, thank you. Untuk menjawab ini, sebenarnya potongan-potongan itu kan kita tidak bisa memastikan kadarnya ya Pak ya. Jadi entah itu 9-nya 3 kali atau 99,8 atau di bawah itu, kita kan tidak bisa memastikan. Jadi untuk sementara sih itu barangnya memang harus kita murnikan dulu. Mungkin bawa ke IGS itu bisa melakukan pemurnian emas. Jadi dari kadar yang tidak tentu itu bisa diolah menjadi 94 kali. Dan setelah itu baru bisa dijual dengan lebih mudah di toko-toko atau di galeri tanah emas seperti itu. Oh, oke. Yang akan menerima dan memurnikan itu dari pihak sini atau kita cari sendiri? Kita bisa Bisa. membantu memfasilitasi Oh. itu. Kalau untuk harganya berarti kan bergeser ya. Jadi misalkan kita masukin Senin, selesainya misalkan Rabu atau Kamis, berarti harganya juga berubah nanti. Iya, dan itu harganya juga tergantung sama kadar sih. Iya, Kalau betul. misalnya kadarnya memang tidak 94 kali, kita harus melakukan perhitungan lagi. Tapi itu untuk ranahnya tanam emas kita hanya menerima 94 kali. Oke. Tapi kalau untuk nanti kita bisa bantu dengan kolaborator kita IGS itu bisa membantu untuk pemurnian ya, proses pemurnian seperti itu. Oh, iya ya. Oke. Oke, kalau gitu thank you. Thank you. Mungkin saya jadi penasaran, proses pemurniannya sendiri ada biayanya lagi nggak buat Ko Asyang nih? Ya semuanya yang namanya ada proses pasti ada biaya ya. Cuman maksudnya mungkin tidak terlalu tinggi. Supaya nggak kaget aja gitu. Iya. Biasanya ada proses pemurnian itu ada biayanya dan tergantung itu kan nanti murni kadar emas yang asalnya itu berapa dikonvert ke 94 kali itu nanti jadinya berapa, jatuhnya berapa, itu juga pengaruh sekali sama harganya itu. Betul. Saya sebenarnya nanya cuman supaya biar Ko Asyang kalau mau pemurnian jangan tanggung-tanggung, langsung 1 ton. Iya. Terima kasih sekali. Ongkosnya sekali, nggak dihitung 2 kali. Kita terima. Tapi itu juga more reason ya, kenapa kita harus beli yang kadarnya sudah pasti 99. Mungkin kalau misalnya saya boleh nambahin dikit nih, Bu ini kan sekarang udah terima buyback dari banyak banget brand ya. Yes. Seberapa sering sih terjadi ketemu ternyata mohon maaf Pak ini 997, iya nggak nyampe nih, meskipun kelihatannya awalnya murah ya, tapi ternyata terakhirnya juga harganya lebih murah nih, ya kan? Boleh cerita nggak Bu?
biasanya kalau produk yang bukan 94 kali atau produk yang kadarnya di bawah itu mereka tidak punya cap. Mereka tidak punya cap 9-nya 4 kali. Jadi itu memang polosan gitu ya. Itu apalagi kalau potongan gitu kan tidak kelihatan ya. Iya, jadi biasanya kalau misalnya sudah tidak ada cap itu kita cenderung akan minta dimunikan dulu atau dicek dulu kadarnya ke misalnya ke IGS untuk dicek kadarnya, seperti itu biasanya. Yes, jadi untuk semua teman-teman di sini ini udah jelas banget ya, diulangin bolak-balik untuk keuntungan di sini. Belanja udah mudah, aman, cepat, transparan, ada SNI-nya dan juga kita buyback guarantee tapi dengan pastinya harus kadarnya 94 kali. Iya, 94 kali gitu. Dan itulah menutup untuk sesi sharing hari ini. Mungkin ada pesan-pesan, bukan pesan terakhir sih ya, tapi pesan-pesan investasi nih untuk teman-teman cuan, mulai dari Bu Winnie dulu boleh? Kalau dari saya sih sebenarnya investasi emas itu bisa dilakukan kapan aja. Yes. Ya kan, seperti yang tadi saya ceritakan itu investasi emas itu jangka panjang dan memang hasilnya itu lebih pasti. Yes. Ya, dan jadi itu merupakan salah satu jenis investasi yang bisa dilakukan untuk pemula nih, awal-awal pengen investasi kita bisa mulai dari investasi emas kayak gitu. Ya, mungkin itu sih dari saya. Alright, terima kasih Ya, Bu Winnie. thank you. Bapak Ruby. Aku nggak ada tambahan lagi karena semua yang pengen ku share udah terwakilkan. Tapi kalau habis sesi teman-teman di sini ada yang mau ngobrol, monggo banget, saya akan mingle around di sini. Ya. Alright. Dan sebelum kita menyelesaikan sesi kali ini, tim panitia udah siap untuk plakatnya? Udah siap. Kita ada sedikit apresiasi nih untuk Kak Ruby. Jadi foto dulu ya. Kita pose-pose dulu. Terima kasih banyak. Bu ini kami silakan untuk memberi pose dulu, cakep. Mungkin sambil foto lepas sebentar boleh nih ya, Mas. Sebentar aja. Cakep. Bagikan hadiah yang bombastis. Hadiahnya emas. Untuk yang pertama kita undian yang mana dulu nih Bu? Yang ini dulu kali ya? Boleh. Kita kocok fishbone-nya di mana nih? Di sini? Atau agak tengah lagi dikit? Oke. Aman? Dikocok-kocok dulu. Voucher. Voucher 50.000 kepada pemenang beruntung. Gak dapat. Menang yang pertama di nomor undian 28 ada 28. Apakah iya nomor 28? 028 harus hadir ya. Teman-temannya yang di luar mungkin dicolek. Punya aku 28 enggak? Ya kan? Siapa tahu bagi dua hasilnya. Karena kan nyolek, kalau nggak dicolek nggak sadar tuh. 28 going once. Kalau nggak ada, 28 going twice. 28 gugur. Gugur. Sayang sekali ya. Yang bukan 28 kayaknya Kocok-kocok lagi begini. Kocok. Asik. Mulai deg-degan. nomornya 048 jadi 48. Nanti saya carikan saja ya. Berapa? 08 Going once. Ini kemana ya BTW? Teman-temannya mungkin ditelepon nih. Kok udah 2 kali gak ada? Membuang hoki ya. 48 Going twice. 48 048. Mau ditanyain dulu? Kerja? Gak ada? Oke, dan lagi ya. baru kali ini ya Gugur membuat itu semangat.
Cocok lagi. Mari kita sambil berdoa, Tuhan munculkanlah nomor aku dan namaku di sini. Oke. 22. Langsung dua. Nyaris ya. Gimana kalau nomornya nyaris balik lagi? 22. Oh, ada. Ceng. Ada. Mari kita cek bersama-sama. Akhirnya ada yang maju. Lihat. Secara simbol yang akan kami serahkan foto hari ini awalnya cuma mau tanya-tanya tentang investasi ya, tapi ada voucher 10.000. Lumayan. Thank you so much. Thank you. Langsung untuk unit kedua. Semuanya siap? Tidak siap. Tetap kita undi. Wah, angka hoki. Wah. Beneran. Angkanya cuma 1 digit. 8. Siapa nih? Angka 8 nih. Kita cek dulu apakah benar. Angka 8 masuk. Secara simbolik kami serahkan. Foto langsung. Gimana cek perasaannya? Senang. Kayaknya kalau udah minta takbiran semua. Oh, itu minta takbiran ya? Udah dapat status emasku tuh. Ayo, komisi. Aku ngajakin kamu loh ke sini. Ayo. Sampai di sini. 1, 2. Nice, oke. Lumayan, 50.000 ya, say. Enak loh, 50.000 itu kan bisa apa ya? Bisa makan cantik. Untuk yang terakhir nih, hadiah yang paling dekat, kita mau mengundang untuk yang terhormat pihak dari JCI Jakarta, Junior Achievement International, mungkin diwakilkan oleh Pak Riki, boleh? Pak Riki, bantu kita untuk ngambil. Asalkan yang diambil jangan nomor sendiri ya. Pasti ingat sama saya, mungkin ambilnya gini nih, atau gimana ya? Pak Riki silakan. Ini untuk hadiahnya yang terakhir emas 1 gram ya? Betul, jadi generous banget. Oke, yang bacakan siapa nih? Pak Riki yang bacakan atau Bu Wini? Bu Wini aja ya. Nomornya tidak kembar ya? Tidak kembar. Ini nomornya 0, 3, 2. Siapa 32? Ini yang berdiri menang atau cuma ngecek? 32. Cepet banget nih. 32, going once. Going twice. Muncul ya, ada beberapa yang kaget, ada yang kecewa, ada yang senang. Oke. Ini baju cuannya berapa nih? Nah, teman-teman jangan
Pak, karena selain semuanya juga akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah dari Moonlight, kita juga ada voucher senilai 50.000 ya. Ini mungkin kalau misalnya kita mau belanja emas hari dengan potongan 50.000, berarti nggak rencananya gimana? Jadi di setiap goodie bag yang kita berikan itu ada voucher tanam emas Rp50.000. Jadi itu bisa diklaim di CS-nya kita, kantor customer service-nya kita untuk dilakukan pemotongan langsung Rp50.000 hari ini saja. Jadi untuk pembeliannya itu tidak ada batas minimum. Jadi 1 gram juga bisa, lipatannya juga bisa, atau berapa saja itu tetap akan berlaku seperti itu. Tanpa batas minimum ya? Tuh, jadi 1 gram aja bisa. Murah banget ya, 150 gram, 1 gram itu berapa nih harganya hari ini Bu? Kalau hari ini sekitar di 950 ribuan. Jadi untuk per gram kalau dipotong 50.000, 900.000 ya cukup berasa gitu. Hampir 5% lah ya, sekitar 5%. Untuk diskon 5% emas tuh lumayan banget ya. Untuk Sobat Jawa Tengah langsung aja check out di customer service. Yes, betul. Bisa langsung ke customer service dan melihat TV display ya untuk harganya sekarang. Biasanya kan ada orang yang kemudian males ditaruh di rumah misalnya, kemudian dititipkan aja gitu. Ada nggak Mbak? Sementara kita belum ada sih untuk penyimpanan ya. Iya, penyimpanan kota ya. penyimpanan. Iya, kita belum ada. Dan kalau misalnya di sini itu kita belanjanya real time ya Bu, ya? Mungkin bisa dieksplor juga mengenai benefit real time yang ada di tanah emas. Iya, jadi harganya kita di sini itu kalau misalnya Bapak hari Senin sampai Jumat ke sini datang itu harganya kita bergerak setiap hari. Tapi untuk hari Sabtu memang tidak bergerak karena marketnya internasional sudah tutup. Oh, berarti ini pasar dunia ya? Iya, betul. Jadi nanti kalau misalnya lihat di TV display itu bisa terlihat harganya, kita transparansi harganya berapa ya, tinggal ikut aja dilihat, oh harganya segini sekarang segini berapa. Nama websitenya apa? www.tanamas.id atau di Instagramnya Bu, @tanamas.id. Ada juga harganya. Kita biasanya update-nya per hari sih, jam 10 kita update. Cuman itu harganya memang sebuah indikasi ya. Jadi tidak bisa dipatok, oh harganya sampai jam 5 sore saya harganya segitu, itu tidak bisa. Jadi memang harus melakukan kontak ke kita, nanti kita akan beritahu harga terkini gitu. Sejak buka ini yang paling demand nanti yang berapa gram? Sementara sih masih yang 1 gram dan 25 gram. Yang agak besar itu ada yang 100 gram juga lumayan. Menjelang akhir tahun ini mungkin ada peningkatan penjualan gitu? Yang pasti iya, karena sebenarnya ya relatif mirip ya, kayak setiap saatnya itu relatif mirip karena ini kan investasi yang banyak dicari juga, aman juga, jadi orang sudah yang melek investasi itu mungkin akan lebih banyak menyisihkan pendapatannya untuk membeli emas. Trennya tiap bulan naik ya? Trennya Tiap bulan naik turun. Naik turun tapi trennya naik turun sih. Cuman secara kalau kita lihat kayak jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun itu sih sudah pasti naik ya. Kayak sebelum Covid. Sebelum Covid kan 700.000 harganya. Sekarang sudah 900. Iya, betul. Iya, jadi itu merupakan salah satu ya keuntungan lah ya untuk investasi investasi emas. Daripada deposito Mbak ya. Betul. Ya Bapak hitungan sendiri ya Pak. Ada yang masih akan nih, Mas Lukman. Iya. Kalau di emas itu di pasar retail ya, ada momentum-momentum tertentu nggak, misalnya oh akhir tahun naik, oh di pertengahan tahun agak turun. Momentum lebaran. Iya, biasanya menjelang Imlek atau menjelang Lebaran, biasanya seperti itu. Itu pasarnya kayak pada banyak yang nyari, gitu itu biasanya ya sebelum itulah. Gitu kayak 1 bulan, 2 bulan sebelum Lebaran atau Imlek seperti itu. Berarti produknya itu kayak lantakan gitu ya? Betul, kita masih batangan. Nggak ada rencana untuk perhiasan atau apa? Bentuk koin di Antam itu kan ada koin perusahaan-perusahaan gitu. Itu kita belum sih, karena kan kalau bentuk koin itu termasuk perhiasan ya, izin perhiasan ya. Jadi kita berbeda, kita masih batangan aja sih.
Lebih pada investasi. Betul, betul. Terus sebenarnya tadi di talk show tuh ada yang menarik sih, teman-teman media kalau saya tertarik ya. Karena kan tadi waktu ngobrol sama Ruby juga ada yang bilang bahwa banyak orang tuh merasa kalau kita udah pinter, udah menjadi founder startup yang valuasinya itu mungkin unicorn, itu kita mungkin kebal sama emotional investing. Tapi tadi sempat ada cerita, kalau misalnya tadi tuh ada itu ya founder startup, udah 4 tahun kerja, pinter banget, tapi dia kehilangan 2,8 M di investasi yang ternyata nggak secure. Akhirnya juga kita bahas bagaimana kayak this is a very safe alternative ya. Mungkin Bu ini bisa cerita lebih. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita bilang kayak emotional aspeknya itu loh. Jadi kayak misalnya kayak dia merasa ini profitnya itu besar sekali gitu, ini wah iya besar sekali, jadi pengen gitu kan, untuk dapat keuntungan sebesar itu, jadi pengennya sesuatu yang besar dan instan gitu, high risk high return, betul, high risk high return, tapi juga kalau risknya terlalu besar nanti kamu lossnya juga terlalu besar, jadi itu tadi pembahasannya di talk show seperti itu ya. Jadi kalau dibandingkan sama investasi emas, ya Bapak tahu sendiri investasi emas kan lebih stabil ya. Tapi dan lebih liquid. Yes, betul, lebih liquid. Jadi kalau misalnya punya emas itu bisa langsung dijual gitu kan, kapan aja, di mana aja orang pasti terima. Kalau misalnya kayak sejenis kayak saham atau apa itu kan masih susah ya, agak apalagi tanah aja susah. Ya, iya, properti lebih. Tapi ya properti ada juga ya pro and con lah gitu.